Shalom. Salam sejahtera bagi kita. Tuhan memberkati kita pada hari ini. Dan kita harus mengaminkan bahwa Tuhan adalah gembala kita yang memelihara hidup kita dari hari yang lalu sampai saat ini. Karena itu hari ini kita penuh dengan semangat karena Tuhan bersama dengan kita. Dan Tuhan memegang kita untuk menjalani perjalanan hidup saat ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah sederhana ini dengan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan untuk kita hari ini. Karena itu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Engkau melengkapi kami Tuhan, menyempurnakan kami. Dan kami percaya Tuhan memberikan firman kepada kami agar kami memahami apa yang Kau kehendaki, agar kami benar-benar berbahagia Tuhan. Karena itu biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami mengerti firman. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada ibadah hari ini tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 8 ayat 2. Roma 8 ayat 2, demikian firman Tuhan. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan maut. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah Anda pernah mengikuti sebuah persidangan di aktivitas pengadilan atau persidangan di pengadilan? Ya, tentu pasti bisa kita lihat itu melalui siaran televisi, atau mungkin kita langsung ke ruang persidangan tersebut. Sangat menarik kalau mengikuti acara-acara persidangan dalam aktivitas persidangan. Karena kita akan melihat bagaimana proses persidangan itu akan menghasilkan yang namanya kesimpulan dan keputusan, yaitu pemberian hukuman terhadap para terdakwa. Karena itu saudara-saudara, kalau pemberian hukuman atau sanksi kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum pidana, sanksi yang dijatuhkan dalam hukum pidana adalah mengakibatkan perampasan kebebasan. Kalau dikatakan perampasan kebebasan, yang kita tahu dia dipenjara. Dia tidak lagi memiliki kebebasan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Atau penyitaan harta bendanya. Jatuhkan, disita harta bendanya, mungkin rumahnya, mungkin mobilnya, atau yang lain. Atau mengakibatkan perampasan kehormatannya, bahkan jiwa seseorang. Itu kehormatannya atau jiwa seseorang, hukuman mati. Itu kalau dalam ketentuan hukum pidana. Kalau dalam ketentuan hukum perdata, biasanya yang kita tahu adalah bentuk ganti rugi, ya, ganti rugi atau denda kepada sang terdakwa. Saudara-saudara, ketika terjadi hukuman itu, memang orang yang menerima hukuman itu menginginkan bebas dari hukuman tersebut. Ketika dia menjalaninya, harapan dia akan menerima pembebasan dari hukuman tersebut. Dan salah satu istilah yang dalam kehidupan hukum adalah dia menantikan yang namanya grasi. Kalau grasi ini adalah pengampunan, ya, pengampunan seseorang. Pengampunan tersebut
Bisa dikatakan sebagian bahkan seluruhnya. Biasanya pada waktu perayaan hari besar agama, dia akan dibebaskan. Natal, Idul Fitri, pada waktu hari besar Hindu dan yang lainnya. Atau mungkin pada waktu hari 17 Agustus. Ya, 17 Agustus. Nah, di situ nanti akan menerima pembebasan. Ada yang pembebasan secara bebas semuanya, ada yang pengurangan. Itu biasanya, kerasa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang kita lihat ketika ada orang dibebaskan, dia sangat akan berbahagia sekali. Nah, kira-kira itu yang kita lihat dulu dalam tentang mengenai hukum. Tentang hukum. Saudara-saudara, mari kita lihat dulu dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Manusia itu adalah orang yang dihukum. Manusia itu adalah orang yang sebagai yang terdakwa. Kita itu pada hakikatnya dulu adalah orang-orang yang orang hukuman. Kenapa? Kita lihat ketika Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah dan ditempatkan Allah di Taman Eden. Sebenarnya manusia itu harus melaksanakan tatanan-tatanan kehidupan yang ditetapkan oleh Tuhan, yaitu sebagai hukum. Tetapi manusia tidak mau mengikuti hukum daripada Tuhan. Manusia menentang Tuhan dalam hal taat dan patuh kepada iblis. Sikap itu adalah menentang Allah. Sikap itu pada hakikatnya menentang hukum Allah. Itu sebabnya pada Kejadian 3 itu adalah sebuah persidangan antara manusia dengan Allah. Manusia itu disidang. Allah mengatakan engkau melakukan pelanggaran dan hukumanmu adalah maut dan kematian yang selama-lamanya. Karena itu saudara-saudara, bahkan dikatakan hukum manusia, hukuman yang diberikan kepada manusia itu, bahwa manusia itu tidak lagi menjadi milik Allah. Dengan demikian manusia tidak memiliki kehidupan yang sempurna, kehidupan surgawi dalam dirinya. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa untuk bisa bebas dari situ. Kalau kita gambarkan, manusia yang dijatuhkan vonis hukuman tersebut menerima maut dan kematian yang selama-lamanya, dia ibarat seperti di dalam lumpur, hidup, tidak bergerak, semakin terhisap, bergerak semakin terhisap juga. Itu sebabnya saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sangat menderita sekali sebenarnya manusia yang jatuh ke dalam dosa, manusia yang kena hukuman dosa, hukuman maut. Tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima kenyataan. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, manusia menginginkan kebebasan itu. Manusia menginginkan kemerdekaan dari hukuman dosa dan maut. Apapun yang dilakukan manusia di dunia tidak bisa, dan tidak ada manusia di dunia yang bisa membebaskan manusia, karena manusia itu berdosa. Itu sebabnya hanya gerasi, hanya hadiahlah pembebasan manusia dari dosa. Ketika Yesus yang disalibkan, itu adalah hadiah bagi umat manusia. Ketika Yesus yang disalibkan itu diterima oleh orang atau manusia di dunia ini, itu adalah sebuah hadiah. Itu adalah sebuah pengampunan dari Tuhan. Maka manusia dibebaskan dari dosa. Maka manusia yang sebelumnya adalah dihukum hukuman maut dan dosa, di sini manusia pada hakikatnya dia akan melaksanakan kehendak daripada dosa sebelum dia dibebaskan.
Sebelum dia dimerdekakan, manusia itu melakukan apa yang diinginkan dosa. Mau melakukan kehendak Tuhan tidak bisa, semakin dia berbuat dosa. Karena itu hadiah dibawa ke sini, diangkat manusia ke sini, dibersihkannya, diampuninya. Maka manusia tidak lagi berada di sini, dia berada di dalam kehidupan Allah. Tidak berada di dalam hukuman dosa dan maut, tetapi manusia berada dalam roh. Kalau berada di dalam roh, berarti damai sejahtera itu ada pada diri manusia. Berarti kehidupan itu ada pada diri manusia. Karena itu saudara-saudara, kalau kita yang ditebus oleh Tuhan, yang berarti tatanan kehidupan kita adalah tatanan kehidupan roh. Karena roh itulah yang memeteraikan kita, kita yang dibebaskan oleh Tuhan sebagai hadiah. Karena kita akan mengatakan, atau dunia yang mengatakan, di manakah tandanya manusia itu telah dibebaskan? Ada pada diri manusia itu yang namanya materai roh. Nah, itu saudara-saudara, kita telah termateraikan. Roh Allah berdiam dalam diri kita sebagai materai, bahwa kita telah dibebaskan dari dosa. Kalau roh Allah berdiam dalam diri kita, itu adalah materai, bahwa kita telah dibebaskan dari dosa. Roh Allah tidak akan pernah berdiam dalam diri orang yang berada dalam hukuman dosa. Roh Allah tidak akan pernah beraktivitas dalam diri manusia yang belum menerima pengampunan dosa melalui Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara, ketika kita menerima pengampunan dosa melalui Yesus Kristus, maka roh Allah lah yang memeteraikan itu kepada kita. Karena itu saudara-saudara, hidup kita akan dituntun oleh roh Allah. Hidup kita akan seturut roh Allah. Hidup kita akan sesuai dengan roh Allah. Bukan lagi keinginan-keinginan daging atau hukuman dosa. Bukan itu lagi yang kita lakukan. Tapi seturut Allah. Karena itu saudara-saudara, kalau kita katakan manusia yang dimateraikan roh Allah akan melaksanakan seperti yang dikatakan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Pasal 5. Yang dikatakan tetapi pada ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau kita katakan hidup kita seturut roh Allah. Kalau kita masih melakukan perbuatan dosa atau keinginan daging, berarti kita ingin keluar dari kebebasan yang dimerdekakan oleh Tuhan. Dan kita ingin menerima hukuman maut kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita benar-benar hidup dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk semua berkat-Mu. Terima kasih atas Roh Kudus-Mu yang telah menjadi materai bagi kami. Sehingga kami berada di dunia ini akan mengatakan kepada dunia ini, kami telah dibebaskan oleh Kristus Yesus di kayu salib, dan Roh Kuduslah yang menjadi materainya. Karena itu kami akan mengikuti seturut kehendak daripada Roh Kudus, bukan kehendak kami lagi, bukan kehendak keinginan daging kami lagi, bukan kehendak maut atau hukuman dosa, tetapi keinginan dan kehendak rohlah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan memenangkan kami melakukannya. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada